apa yang gue harus maafkan, apa yang harus maafkan gitu kan. Ya? Jangankan ini tuh kesel banget gitu kan. Hidupku dihabiskan hanya untuk memikirkan masa lalu itu. Kamu ngerasa pegal-pegal, gunakan Nasetia Refresh. Bisa membuat pegal kamu jadi hilang. Kamu ngerasa tidak nyaman dan ngerasa kurang tenang, kamu bisa menggunakan Nasetia Power Harmony atau kamu hirup ini. Dapatkan produk-produk Nasetia Herbal lainnya di Warung Pixel, Jalan Sekuta nomor 400 Sanur, Tokopedia, atau cek Instagram @Nasetia Herbal, YouTube channel Nasetia Healing Oil. Sobat Diary. Di segmen ini, Sobat Bi bisa curhat bersama Bitalk Podcast. Bitalk Podcast, be smart, be healthy, be happy. Bagus sekali ya produknya ini. Tadi pegel-pegel tapi sekarang udah hilang pegel. Gitu tuh yang benar. Jadi tadi tegang banget. Jadi kuliah tuh kayak gini ngobrol tegang kan. Jadi pakai produk Nasetia salah satunya. Kayaknya aku tadi nyamuk, kalau gigit nyamuk tuh pakai bisa juga ya. Tapi beneran ini produknya sih enak sih. Enak ya. Ini bisa dibeli di mana ya? Langsung aja ke Instagramnya @Nasetia_Herbal. Di sana udah tertera semuanya. Langsung aja di sana ada link dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi ngobrol di taman. Ini sekali lagi kita tegesin ini bukan konsultasi ya, tapi ini lebih ke topikku mengganggu banget ya. Jadi ini lebih ke ngobrol tentang mental health. Jadi tadi di segmen sebelumnya gedenya udah banyak cerita juga. Terus akhirnya ceritanya saya potong terpaksa karena waktunya tadi udah habis. Jadi kita lanjut di segmen kedua. Tadi sempat ke overthinking. Jadi udah sampai di overthinking, akhirnya memutuskan di malam hari gitu ya. Tadi ceritanya bahwa akhirnya buka-buka YouTube, entah apa yang dibuka gitu ya. Dia lihat konten apa, aku pun nggak tahu. Kita nggak tahu. Iya, makanya kita mau cerita nih sekarang. Lanjut deh ceritanya. Di malam itu, jadi Mbak Cecil aku buka YouTube kan. Ternyata ketemulah gitu kayak inspirasi, namanya inspirasi pagar kehidupan gitu kan. Oh, ternyata kalau kamu ingin move on dari sesuatu permasalahan itu, kamu harus terima gitu, harus maafkan gitu. Terus aku mikir, memaafkan gitu. Apa yang gue harus maafkan? Apa yang harus maafkan gitu kan. Ya? Jangankan ini tuh kesel banget gitu kan. Terus sampai akhirnya, nah di sana adalah satu peristiwa yang bikin aku kayak ya udah sih berdoa gitu dengan setulus hati, sampai aku cerita aku nggak mau hidupku dihabiskan hanya untuk memikirkan masa lalu itu. Aku udah hidup di masa sekarang dan aku ingin bebas dari cerita-cerita di masa lalu, dan aku ingin jalan ke depan gitu biar nggak ada permasalahan yang ikut gitu kan di dalam diri aku. Jadi waktu ternyata kamu sepertinya overthinking ya. Overthinking itu sebenarnya gejala dari kecemasan sih ya. Gitu ya. Ini ada disorder namanya di dalam gangguan mental ya, itu ada cemas. Nah kalau cemas itu kenapa sih? Karena dia tuh ternyata punya trauma di masa lalu, dibully gitu, terus dibanding-bandingkan. Ojo dibanding, jadi gini, si gede nih tanpa sadar dia punya trauma, dibully, kemudian dibandingin karena tidak beruang, dianggap tidak beruang padahal dia manusia kan gitu ya. Nah kemudian dia sadar, apa sih yang harus kau maafkan? Nih ngomong YouTube nih, ngomong soal mental, apa yang kau maafkan? Ternyata masa laluku yang tanpa disadari itu muncul-muncul terus ya gitu. Akhirnya ketemu nih gitu, kok bisa overthinking? Nah karena akar yang membuat beruang ini, kok beruang ya, manusia ini, gede ini merasa harus keluar dari masalahnya adalah aku kan dibandingkan aku nggak punya uang, nah sekarang aku mau tunjukkan bahwa aku jadi beruang gitu kan ya, tapi bukan beruang sungguhan kan dari punya uang, kemudian jadi punya uang, jadi dia kerja gitu ya, tapi loh pekerjaannya kan udah bagus, posisinya udah bagus, dia beli apapun sekarang bisa, beli jam tangan keren bisa, kan, beli baju cakep, semuanya cakep, potongannya dulu di bawahnya apa namanya pohon asem ya, sekarang enggak, lain ada branded, aku nggak sebut branded gitu, uang, ada uang, tapi kan
ternyata aku punya uang, tapi kok aku nggak tenang juga sih. Aku selalu berpikir ada sesuatu yang terjadi, jangan-jangan seperti ini. Jadi itu yang namanya membuat skenario di kepala kita gitu ya. Kenapa? Karena dia punya akar ingin membalas dendam untuk nih, lihat di masa depan aku begini, di masa depan aku begini. Padahal waktu cerita itu traumanya di masa lalu. Nah, sedangkan sekarang ini dia bekerja di hotel yang bagus, gajinya bagus, tapi pikirannya, lihat ya, wah aku akan membuktikan juga padamu ya, lihat di masa depan. Orang yang cenderung memikirkan masa depan yang juga salah waktu ya, dia nggak tenang, resah. Jadinya overthinking, membuat skenario akhirnya. Nah, itulah salah satu gejala dari cemas. Nah, terus gimana dong? Kamu kan tiap hari cemas itu, akhirnya memaafkan gitu ya. Terus kan nggak gitu aja. Terus ada nggak ya misalnya seorang ahli yang membantumu? Iya, ada apa ya, satu kejadian juga. Dulu aku sempat sampai mungkin bisa dibilang depresi ya jatuhnya. Akhirnya sampai juga cek di medis salah satu rumah sakit gitu. Sampai ada di tes juga, digali-gali juga sama psikiater gitu. Ini kenapa sih gitu kan. Jadi pas waktunya aku harusnya istirahat tuh nggak bisa istirahat. Pas harusnya kerja malah ngantuk, bawaannya capek gitu kan. Ini ternyata ada sesuatu yang nggak matching ya, nggak balance antara tubuh sama pikiran dan perasaan gitu. Ternyata kalau tubuh, pikiran dan perasaan nggak balance, jiwanya jadi galau. Aku masih pakai sampai akhirnya aku sadar bahwa aku nggak bisa terus-terusan ini membiarkan ini istilahnya menguasai tubuh dan pikiranku kan. Jadi traumamu menguasai dirimu ya, terus dendammu menguasai dirimu ya. Dan akhirnya aku sadar bahwa aku harus menyembuhkan diri lah gitu, istilahnya ambil aksi dari semua ini. Cukup sudah semua ini. Merubah kebiasaan apa enggak itu? Iya, dari sekarang. Enak enggak merubah kebiasaan? Awalnya susah sih. Gampang enggak? Susah mengubah dari yang awalnya kita. Yang kau lakukan sedikit demi sedikit itu apa tuh? Merubah mindset sih. Jadi pikiran kita jangan selalu yang pertama jangan membandingkan diri. Ini banding cukup. Yang pertama kan jangan membandingkan diri. Saya juga pernah sampai stop sosial media gitu. Jadi menarik diri dari sosial media. Iya, soalnya sering ya di situ orang kelihatan awal kok dia gini. Oh ya, image-nya kayak yang keren banget gitu. Padahal Padahal kalau faktanya iya nggak seperti yang kita lihat di sosial media. Munafik nggak sih? Munafik ya. Enak nggak ya? Enggak mungkin sih. Banyak yang nge-like ya, tapi pas sendiri padahal sedih-sedih, tapi kita harus menggambarkan, mencitrakan diri kita kayak itu kita pernah bahas juga. Pernah. Itu. Jadi aku harusnya stop deh bersosial media dulu gitu, sampai akhirnya berapa tahun ngambil keputusan itu nggak bersosial media, nggak melihat juga postingan orang di realnya, nggak kepo sama kayak lama sih, lumayan kayak hampir setahunan kalau nggak salah. Jadi aku nggak cek sosial media, aku nggak mau ngelihat perkembangan sosial media itu seperti apa, dan lumayan membantu sih. Jadi ngerubah mindset juga dari sana, kalau kita hidup ya punya waktunya masing-masing gitu. Jadi jangan nge-push diri kamu terlalu keras lah gitu. Boleh sih, maksudnya kita punya tujuan, punya untuk ngerubah sesuatu ke arah yang lebih baik, tapi jangan keras sama diri kamu sendiri, karena yang paling tahu yang ini ya dirimu sendiri gitu. Nanti kalau misalnya kamu overthinking atau mentalmu bermasalah, kasihan juga sama diri kamu sendiri. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini ngalamin hal itu, silahkan kalian temukan gimana caranya mengobati diri kalian, karena aku juga pernah merasakan itu di fase dimana kayak sampai susah tidur, sampai juga capek gitu. Ini apa sih gitu, makan kadang-kadang nggak berselera gitu. Terus mikir juga, aku padahal menyendiri gitu, kok hidup gini-gini aja, aku ngerasa kosong gitu. Boring ya benar. Jadi kayak jadi pas boring itu kamu punya tujuan jelas nggak waktu itu? Waktu itu enggak, kayak ya udah jalin aja nih nanti besok, tapi tetap kayak ngerasa hampa gitu. Berarti kamu harus punya planning dong. Iya benar. Tujuan untuk waktu sekarang kan? Iya. Diawali apa dong tujuan waktu itu? Waktu itu aku ngerasa kayak buat
jangka pendeknya ini aku harus berapa bulan ke depan apa aja sih. Mungkin kayak yang awalnya aku nggak suka olahraga, aku coba untuk olahraga. Terus pas yang kita awalnya olahraga itu kan ada kelenjar hormon yang muncul, kemudian memiliki hormon kortisol, hormon bahagia. Mulai seger kan? Iya, mulai kayak ngerasa lagi rasanya. ngerasa mulai pede seger, nggak? mulai kayak di sana mindset juga yang sebelumnya dipakai untuk mikir yang hal-hal negatif gitu kan. Energinya jadi sportif sport, ya. Jadi sport itu membuat kita sportif. Terus badan jadi fleksibel. Gitu ya. Terus temukan hobi baru kayak masak gitu kan. Asik. Masak. Mulai kebentuk kebiasaan-kebiasaan baik dari sana juga karena kita udah menerima oh ya udah itu emang udah terjadi juga, nggak bisa diiniin. Yang penting kan jadi kedepannya. Yang kamu beri kasih sayang dirimu atau Iya, orang bener lain sih. yang kamu maafkan? Kayak sekarang tuh aku lebih sayang diri sendiri sih. Kayak aku Tapi nerima. orang lain yang kamu maafkan, kira-kira kamu beri kasih sayang nggak? Enggak sih. Aku dengan memaafkan tuh ada nggak kasih sayang? kayaknya sih ada sih. Maksudnya secara spiritual iya. Yang terpenting sekarang aku kayak ya udah itu juga udah terjadi. Jadi aku juga berterima kasih sama diriku sendiri karena udah bertahan sejauh ini, karena udah berhasil lah melewati masa-masa fase yang aku bisa bilang menghormati pengalaman itu. Belajar dari pengalaman. Belajar dari sana. Jadi luar biasa. Kita kasih 10 jempol. 10 jempol dan kaki. Jempolku kaki nggak kelihatan. Jempol. Gede soalnya. Nah ini jadi ternyata kalau orang memaafkan, cinta kasih itu bukan diperuntukkan untuk dirinya sendiri saja, itu paling penting untuk dirinya. Ketika memaafkan tuh cinta kasih akan datang dengan sendirinya secara spiritual, mencintai jiwa sendiri, mencintai perasaan sendiri, mencintai pikiran sendiri, dan itu membuat kesehatan mental bagus. Nah kemudian ini orang yang kita maafkan tanpa disadari, orang itu akan dialiri oleh energi yang positif. Dari mana? Dari semesta ini. Kita boleh sebut Tuhan, kita boleh semesta, kita boleh bilang Allah atau Rabbi atau Yahweh, silakan. Jadi ini lagi deh, kira-kira portal kayak gini tuh kayak kita ini podcast gini ya, ini kan idenya si kesehatan mental di podcastan, dibikin podcast kayak gini, kira-kira penting nggak sih untuk anak? Penting banget sih. Jadi kayak aku tadi bilang, kan nggak tahu nih dia sebenarnya ngalamin apa sih. Nah mungkin karena sekarang para remaja atau bisa dibilang ya banyak kan lihatnya di sosial media kayak YouTube dan sebagainya. Oh ternyata kok sama ya yang aku alamin sama orang yang tapi aku lihat gitu. Iya, dia sumbernya harus jelas juga. Kan banyak juga yang istilahnya sumbernya nggak tahu gimana, terus keahliannya orang nggak tahu gimana. Terus saranmu apa untuk mengajak sobat-sobat ini? Iya, jadi sobat Bi yang di rumah mungkin sedang nonton sekarang, kalau kalian lagi ngalamin hal yang sama juga, yang terpenting juga kalian harus cek juga ke yang benar-benar ahlinya gitu. Jangan mendiagnosa diri sendiri, oh kayaknya aku ini, kayaknya aku itu gitu. Karena belum tentu juga seperti itu gitu kalau kalian diagnosanya benar. Kayak jadi shopping diagnosa. Jadi menjudge, oh kayaknya aku gini deh, kayaknya aku gitu deh. Terus beli obat sendiri. Nanti salah resep, salah ini lagi kan. Jadi yang terpenting kalian ke profesional juga. Kalau misalnya kalian ngalamin mungkin bisa ke psikiater, ke psikolog, konsultasi gitu. Jadi biar bisa dicari tahu itu sebenarnya permasalahannya karena apa gitu. Supaya kualitas hidup kita dan kualitas mental kita jauh lebih baik. Dan mungkin kalau kayak sekarang ini kan bisa sharing kayak cerita kayak pengalaman aku ke Mbak Sisil kan. Dan dari sana Mbak Sisil kan bisa kayak oh iya gede, nanti mungkin bisa kasih saran dan ke aku jadi kan juga relate gitu sama iya sih ini. Sudah bagus yang kamu lakukan deh. Kan Gede tadi bikin namanya itu jurnal ya, jurnal itu ada aktivitas jurnalnya, kemudian ada yang namanya tujuan short term, yang pendek, tujuan pendek, dan ada tujuan panjang deh. Bikin surat cinta sendiri deh untuk diri sendiri. Jadi misalnya ada surat cinta 2 tahun, ada surat cinta 3 tahun, ada surat cinta 5 tahun, ada surat cinta 10 tahun. Nah disitulah semua harapanmu itu dan harus harus dituliskan. Jadi jangan menjadi angan-angan, nanti aku pengen gini, aku pengen gitu. Diangan-angankan itu boleh, setinggi langit boleh, dituliskan tapi jangan hanya dipikirkan, dituliskan.
yang jelas variabelnya, misalnya aku pengen punya misalnya 2 tahun lagi pengen punya moge, motor besar, mereknya ini, harganya sekian, aku beli karena aku kira-kira gajiku sekian gitu ya, dan aku saving uangku 50% dari gaji yang sekian. Nah itu kamu tuliskan. Bisa nggak itu terjadi? Bisa deh, karena kamu punya itu harapan itu yang kamu tuliskan sebagai surat cinta yang mengafirmasi dirimu. Itu bahasa cinta untuk diri sendiri. Begitu. Oke, ini waktunya udah habis ya. Curhatnya 2 sesi. Maksudnya segmen ini. Jadi udah 2 segmen nih curhatnya ya. Tapi kita mau ingetin lagi, mungkin ngerasa kayak tadi kan mungkin kita tidurnya tuh nggak nyaman gitu kan. Selain tadi mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan secara psikologis gitu ya. Tapi bisa juga kamu gunain yang namanya minyak dari Nasatya ya. Itu ada ini salah satunya, ini kenapa senyum? Aku kan mau promo dulu. Jadi gunain ini ya. Nanti Kak Hendranya ngecek aku nggak promo di telepon aku ya. Jadi ini bisa aku juga gunain. Sama aku kerja ya, gitu. Jadi ini aku juga gunain setiap mau tidur. Jadi ini juga wanginya enak banget. Jadi bisa kamu gunain sebelum tidur. Dan makanya kerja ini kamu ketiduran ya tadi ya, datangnya telat ya. Loh kok telat? Itu karena kamu pakai ini? Enggak, aku justru bangunnya tuh seger, tepat waktu karena tidurnya nyenyak gitu. Jadi pakai ini. Tadi bukan kamu yang ku telepon salah kali ya? Siapa itu? Beruang. Siapa itu beruang? Jadi cek aja Instagramnya @nasatyaherbal. Segmen curhatnya, ngobrolnya spesial, ada Gede yang sudah hadir. Di lain episode mudah-mudahan nanti ada yang mau cerita lagi, kita ngobrol-ngobrol sharing seperti ini. Ayo. Kalau mau silakan langsung DM Instagram @bitokpodcast atau langsung aja klik link /cakapsmart. Di sana sudah ada Instagram, terus ada juga WhatsApp, bisa langsung di sana. Kalau nggak mau ditampilin wajahnya, kalau Gede kan emang si jinnya udah kalau boleh. Kalau mau ditampilin wajahnya ada topi kok yang nutupin. Gini ya. Atau di blur juga boleh. Kalau nggak mau namanya disebut juga boleh. Tapi karena Gedenya udah mengizinkan untuk nama dan juga wajahnya secara full kita tampilin ya. Oke, thank you ya Gede ya. Gede juga boleh kok. Iya, Boleh DM aja ya, banget, nanti aku terusin Instagramnya. Masih single. Promo aja ya. Oke, thank you ya Gede ya. Terima kasih banyak Putra dan juga Mbak Cecil. Oke, Sobat Bi, kita lanjut nanti. Apakah kita masih di taman atau di tempat lain? Tetap pantengin YouTube channel kita Bitalk Podcast. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, share ke teman-teman biar pada tahu juga atau mengerti juga tentang mental health ini ya. Kumpul juga bisa kok. Misalnya nggak cuma 1 orang. Aku malu kalau cuma 1 orang. Aku bergerombol gitu, nggak satu apa-apa, kelompok kita boleh. bisa ngobrol, Kita coba atur-atur ya di kamera biar semua masuk ya. Iya, yang satu naik, yang satunya. Oke, kita jumpa lagi lain kesempatan. Bye.